Krisis memburuk, keluarga di Afghanistan jual anak perempuan demi bertahan hidup, dilansir dari Liputan 6. Afghanistan yang sebelumnya telah babak belur kini dihantam kekeringan berkepanjangan dan berkuasanya kembali Taliban. Masa depan negara itu tampak suram. Taliban hingga kini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional setelah merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus 2021. Demikian seperti dikutip dari laman Dewi Indonesia. Di dalam negeri mereka juga berjuang untuk memahami dan mengendalikan situasi Afghanistan yang memburuk. Namun rakyat miskinlah yang harus membayar harga paling mahal. Pandemi COVID-19, krisis pangan yang telah berlangsung, dan datangnya musim dingin semakin memperburuk keadaan. Menurut laporan yang baru diterbitkan oleh UNICEF, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada anak-anak di seluruh dunia. Pada tahun 2020, hampir setengah dari populasi Afghanistan sangat miskin dan tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti nutrisi dasar atau air bersih. Menurut laporan tersebut, dan ini menggambarkan kondisi sebelum pergolakan belakangan ini. Menurut UNICEF, jutaan anak masih membutuhkan bahan-bahan kebutuhan penting, termasuk perawatan kesehatan primer, vaksin, polio dan campak, nutrisi, pendidikan, perlindungan tempat tinggal dan air bersih dan sanitasi. Muhammad Ibrahim, penduduk Kabul, adalah salah satu dari banyak orang yang tidak punya pilihan lain selain menawarkan putrinya yang berusia 7 tahun bernama Jamila untuk dijual. Uang hasil penjualan Jamila akan dipakai untuk membayar hutang-hutang keluarganya. Seseorang datang dan mengatakan kepada saya untuk membayar hutang atau saya akan membakar rumah Anda hingga menjadi abu, kata Ibrahim kepada DW. Namun dia mendapat tawaran untuk menyerahkan putrinya guna melunasi hutang. Pria itu orang kaya, lanjut Ibrahim, dan saya tidak punya pilihan lain dan saya menerima untuk menukarkan anak saya untuk membayar hutang sebanyak 65.000 Afghani, sekitar 10 juta. Di Provinsi Badghis di Afghanistan Barat, warga telah lama mengalami kekeringan dan terpaksa meninggalkan rumah dan desa mereka. Najeba, perempuan muda yang tinggal di sebuah kamp, telah diperdagangkan oleh keluarganya dengan harga 50.000 Afghani atau sekitar 7,7 juta. Di malam hari sangat dingin dan kami tidak punya apa-apa untuk menghangatkan rumah kami. Kami ingin LSM membantu kami, kata Najeba kepada Dewe. Saya masihlah seorang anak perempuan. Saya punya 2 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan, dan seorang ibu. Saya belum mau menikah dan ingin belajar dan mengenyam pendidikan, tambahnya. Gul Ahmed, ayah dari Najeba, tidak melihat ada pilihan lain selain menjual putri-putrinya yang lain untuk memenuhi kebutuhan. Saya tidak punya pilihan lain dan jika kami tinggalkan, saya terpaksa menjual putri saya yang lain seharga 50 atau 30 atau bahkan 20.000 Afghani. Program Pangan Dunia WFP di bawah PBB memperkirakan bahwa lebih dari separuh penduduk Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan. Kerawanan pangan meningkat, sebagian besar karena konflik dan ketidakamanan yang mengisolasi seluruh komunitas di sana. WFP mengatakan bahwa sekitar 22,8 juta dari hampir 35 juta penduduk Afghanistan diidentifikasi rawan pangan akut. Angka ini termasuk ratusan ribu warga yang mengungsi akibat konflik sejak awal. Sulit rasanya menukar anak untuk membayar hutang kami. Dan kami tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kecuali anak kami sendiri, kata Nazo, ibu Jamila. Menyusul runtuhnya pemerintahan Afghanistan, upaya bunuh diri juga meningkat dan warga bahkan lebih rentan terhadap penyakit psikologis dan mental. Kemiskinan meningkat, tidak adanya warna-warni dan keramaian dari jalan-jalan Kabul yang sebelumnya cerah dan ramai membuat situasi suram ini makin kentara.